Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa hadir kembali di Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal terbaik buat kita. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah tema kita pada kesempatan subuh hari ini, saya membawa buku, ini judulnya Lughatul Jawarih wa Dalalatuha fil Qur'anil Karim. Ya. Al-Quran bicara tentang bahasa tubuh. Ya. Al-Quran bicara tentang bahasa tubuh. Penulisnya Dr. Ali Kanu Al-Jawari, salah seorang ulama dari Timur Tengah. Ini sudah diterbitkan ya oleh Pustaka Al-Kautsar. Buku ini ditulis oleh penulis ini dengan beberapa alasan. Yang pertama bahwa ingin memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran ya, sebagai pegangan umat ya, yang ilmunya tidak terbatas, membahas hal-hal yang tidak pernah dibahas oleh manusia. Ya, salah satu alasannya karena uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya. Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah. Ya. Kalau sumber pengetahuannya dari Allah berarti wawasannya, ilmunya tidak akan pernah selesai. Yang kedua, memberikan tema ini masih jarang dibahas. Ya. Tema ini jarang dibahas dan sebenarnya Al-Quran itu justru mendahului para pakar yang kadang-kadang berbicara tentang bahasa tubuh. Ya. Penulis mengatakan orang-orang Mesir kuno, kemudian juga orang China, ya, mereka punya ilmu namanya Feng Shui yang mirip-mirip dengan ini, membaca gerakan tubuh. Nah, bahasa tubuh itu adalah ya kita misalnya ada bahasa, ada tubuh gitu kan ya. Adalah sarana yang kita pakai untuk menyampaikan pesan kita kepada orang. Pikiran-pikiran kita, perasaan kita sampaikan itu kan melalui bahasa. Ya. Nah, bahasa itu tidak sekedar lisan. Ya. Ada bahasa panca indera yang lain. Ya. Mulai dari isyarat, gerakan, ada kedipan mata, ada rona wajah, ya. Ada
kaki yang ingin maju tapi mundur lagi. Ada orang yang membalikan telapak tangannya sebagai tanda penyesalan, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panca indera kepada kita supaya kita bisa memahami secara sempurna bahasa orang. Ya. Panca indera kita kan ada, kalau orang berbahasa itu kan, ya, mengeluarkan suara, itu yang berfungsi cuma telinga kita dan mata kita. Ya kan? Kita lihat langsung. Tapi kan kita juga punya penciuman. Ya. Kalau panca indera itu kan ada sentuhan, ya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada rasa. Supaya apa yang dikatakan oleh orang itu baik lisan maupun bahasa tubuh kita bisa pahami secara sempurna. Ya. Nah, Al-Quran itu, Bapak dan Ibu sekalian, satu-satunya kitab yang saya kira membahas tentang ini. Tentang bahasa tubuh. Ini buku hampir 700 halaman. Ya. Dan terkadang bahasa tubuh itu lebih kuat maknanya daripada bahasa lisan. Ya. Bahasa tubuh itu kadang-kadang pesan yang dia kirim itu lebih kuat daripada bahasa lisan. Ya. Contoh ringan misalnya, ya, ada seorang gadis cantik, ya. Nah, kalau gadis cantik kan ini mulai bangun ini kan, ini juga bahasa tubuh, ya. Itu kalau kita misalnya ada yang bilang Anda manis, ya. Kuatan mana Pak ketika dia bisa mengedipkan matanya? Laki-laki ini mengedipkan mata kirinya, ya. Kuatan mana maknanya? Saya kira kedipan mata itu lebih kuat maknanya daripada hanya sekedar berkata-kata Anda manis. Nah, itu kekuatan bahasa tubuh. Ya. Orang bilang sayang, ya, kepada anaknya. Kuatan mana ketika dia bisa menyentuh bahunya atau menyapu kepalanya. Atau memberi sesuatu tanpa kata-kata. Itu saya kira lebih kuat ketika dia menyentuhnya. Ya, apalagi kalau ditambah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar. Beliau memegang pundaknya, ya, dipegang-pegang sambil berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Ya, wahai bocah, jadilah engkau orang yang bermusafir di bumi ini. Ya. Kata Ibnu Umar, ketika Nabi sudah meninggal, nasihat itu selalu saya ingat. Kan sentuhannya luar biasa kan? Selalu saya ingat. Dan setiap saya ketemu orang, saya juga meneruskan nasihat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh, ya, sebelum kita masuk ini saya jadikan sebagai pengantar, ya, supaya kita punya pemahaman terlebih dahulu. Ya. Dalam kedipan mata, ya. Kemudian kalau kita bergaul, ya, kalau kita bergaul, ada kadang-kadang sahabat kita yang bicaranya terlalu lama. Padahal kita punya banyak urusan. Ya kan?
Yang kita keluarkan biasanya kan bahasa tubuh, Pak. Entah gelisah, entah kadang-kadang lihat jam. Ya. Kalau ustadz yang terlalu bicara lama, khutbah biasanya kadang-kadang juga ada juga bahasa tubuh jamaah itu. Ya, entah dia tidur, entah dia lihat-lihat jam, itu kasih bahasa, pesannya kuat. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ya pernah menulis buku judulnya Tauqul Hamamah. Judulnya itu adalah Kalung Merpati. Ya. Ibnu Hazm Al-Andalusi ini seorang anak dari pejabat di Andalusia. Tapi dia pernah jatuh cinta kepada pelayannya sendiri. Nah, dia kasih tanda-tanda cinta itu. Tidak perlu saya mengatakan saya cinta kepada Anda, tapi perlihatkan gerak tubuh. Nah, itu lebih bisa ditangkap. Ya. Kemudian juga menangis ya. Menangis itu ada maknanya. Saya kira nanti di dalam Al-Quran kita akan temukan apa makna-makna menangis di dalam Al-Quran. Ya. Orang sombong itu, Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu dia menyebutkan dia sombong atau dia mengaku sebagai orang sombong. Tapi kita bisa lihat dari gerakannya, cara dia berbicara, ya, cara dia bawa kendaraan, dia bawa motor, bawa apa saja, cara pegang HP dan seterusnya, itu tidak usah dijelasin dia punya punya sifat-sifat sombong, tapi melalui gerakan tubuh. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang perlu kita sadari bahwa di dalam Al-Quran itu, ya, selain bahasa lisan, ada bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Di dalam Al-Quran itu, selain bahasa lisan, ada bahasa-bahasa diam. Yang itu maknanya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidaklah segala sesuatu itu kecuali semuanya dalam keadaan bertasbih. Ya kan? Burung bertasbih. Tapi kita tidak ngerti kan? Itu bahasa-bahasa diam. Ya. Semua alam semesta sedang bertasbih. Kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak memahami cara-cara tasbih. Itu kan bahasa diam. Ya. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan manusia akan bertanggung jawab dengan anggota tubuhnya. Nah, saya bilang tadi panca indera itu juga ada pertanggung jawaban. Di cover buku ini, itu ayat yang tertulis adalah surat Al-Isra 36. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, ya, penglihatan dan hati yang merasa itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti bahasa-bahasa tubuh itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kulit itu nanti akan menjadi saksi. Kulit itu nanti akan menjadi saksi, ya, atas amal-amal kita. Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, ya,
kenapa engkau mempersaksikan kami? Jadi kulit ini Pak, ya, akan mempersaksikan. Ya. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu ada hal untuk menyingkap sesuatu itu tidak dibutuhkan kata-kata, tapi dibutuhkan gerakan tubuh. Misalnya dalam kasus bayi Maryam, ya kan, ketika dia sudah dituduh macam-macam sama umatnya, ya, sebagai wanita tidak baik, itu kan menyerahkan. Kata-kata itu tidak bisa lagi dipercaya oleh orang. Maka alternatifnya yang paling kuat adalah isyarat. Ya. Maka fa'asyarat ilaihi. Maryam menunjuk kepada bayi itu. Ya kan? Untuk apa dia tunjuk, Pak? Udahlah, tanya aja sendiri. Ya, tapi tidak berkata-kata. Ya kan? Jadi gerakan tubuh itu dipakai untuk menghadirkan sebuah hakikat kebenaran. Nah, Insya Allah ini banyak yang memperlihatkan gerakan tubuh, ya, hari ini, ya, pada khusyuk. Ada juga dengan ramza, dengan kode-kode saja, ya. Ketika Allah berfirman, ya, engkau tidak usah berbicara kepada manusia dalam 3 hari kecuali illa ramza. Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tidak usah banyak bicara, tapi kasih ini aja. Nah, itu kan bahasa tubuh di dalam Al-Quran. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita pindah sedikit setelah dari Al-Quran. Kita sebelum memahami bahasa-bahasa mata, bahasa kaki, bahasa tangan, ya, saya kasih pendahuluan dulu. Ini baru pendahuluan, ya. Bahasa tubuh dalam hadis. Para sahabat itu sangat mengerti gerakan-gerakan tubuh Nabi. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, suatu hari angin itu bertiup kencang. Ya. Kemudian wajah Nabi itu memerah. Ya. Itu kan ada arti kata wajah merah itu, Pak. Ya. Kenapa wajah Nabi memerah itu? Karena menganggap bahwa bisa saja angin itu akan jadi azab dan hukuman. Nah, itu para sahabat ngerti itu. Ya. Di lain waktu ada 2 laki-laki yang sedang bertengkar di hadapan Nabi. Ya. Tapi yang satunya ini wajahnya merah. Tapi orang itu tidak disebut mau wajahnya merah, dia menolak. Kata Nabi begini, "Innila a'lamu kalimatan law qalaha zahaba anhuma yajidu." Kata Nabi, saya sangat mengerti orang ini kalau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajah merahnya itu akan hilang. Padahal orang itu tidak mau disebut marah. Kemudian sebagian sahabat datang ke laki-laki itu, "Wahai fulan, dalam keadaan seperti ini engkau diajarkan Nabi baca ta'awuz." Ya. Laki-laki itu, "Wahal bi junun?" Memang dalam diri saya itu ada gejala gila. Artinya dia tidak terima. Ya kan? Dia tidak terima bahwa dia sedang. Tapi Nabi mengerti orang ini sedang marah dan butuh ta'awuz. Nah, itu membaca gerakan tubuh. Ya.
Itu kan ada hadis terkenal, Pak. Ya. Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang enteng manusia. Kata memandang enteng manusia itu tidak bisa dilihat dengan kata-kata. Ya enggak? Tapi dilihat dengan gerakan. Tidak perlu dia bilang, engkau sombong, saya sombong. Enggak. Tidak perlu ada pengakuan. Lihat dari gerakan. Ya. Nah, itu kan bahasa tubuh yang berfungsi di situ. Suatu hari, ini hadis-hadis yang saya bacakan hadis-hadis sahih, saya nggak usah. Suatu hari Nabi atau di akhir usia Nabi kan sakit keras. Tidak lama itu didampingi oleh Aisyah. Kemudian tidak lama setelah itu Abdurrahman itu putra dari Abu Bakar As-Siddiq masuk ke ruangan sambil bawa siwak. Ya. Ketika Abdurrahman datang bawa siwak, mata Nabi melihat ke siwak itu. Ya, dan Aisyah memperhatikan wajah Nabi. Nabi tidak bicara, hanya lihat. Kata Aisyah, apa saya mau ambilkan siwak itu? Nabi menggerakkan wajahnya. Tidak bicara. Ya. Setelah Nabi pakai, kayaknya siwak itu agak keras. Kata Aisyah lagi, mau saya lembutkan? Kata Nabi begitu lagi. Nah, semuanya pakai bahasa tubuh. Ya. Suatu waktu ada seorang ini, bahasa tubuh itu Pak sangat penting dalam fatwa. Ya. Ada dua orang laki-laki datang kepada Umar. Yang satu sudah membunuh, yang satu baru berencana membunuh. Yang satu baru sudah selesai membunuh, yang kedua baru mau rencana membunuh. Kata laki-laki ini, wahai Umar, apakah pembunuh itu diterima tobatnya? Ya, kepada laki-laki yang sudah membunuh, kata Umar, diterima tobatnya. Tapi yang mau rencana baru membunuh ini, kata Umar, pembunuh itu tidak diterima tobatnya. Karena tadi ini yang apa namanya? Yang mau membunuh itu sudah kelihatan semangatnya nih. Kira-kira habis ini dia pulang mau asap pisau nih. Kata Umar, pembunuh itu tidak diterima tobatnya. Bagaimana Umar melihat gerakan tubuh, Pak? Gerakan tubuh. Ya. Ini ada ini kalau cerita-cerita lama mungkin Bapak ini. Kemarin ada berita itu namanya Pak Rudolf Tobing. Enggak, Pak, baca enggak beritanya? Dia kan seorang pendeta di Kelapa Gading. Ya kan? Dia membunuh salah seorang temannya di sebuah tempat ya. Kemudian jenazahnya itu ditaruh di bawah tol Becakayu di Bekasi. Tapi Bapak lihat videonya. Ketika dia masuk lift, dia senyum kepada orang. Netizen itu bukan kasus pembunuhannya yang dibahas, tapi senyumnya itu. Senyumnya yang banyak dibahas. Senyum itu adalah pesan yang ingin dia kirim bahwa saya lagi biasa-biasa, tidak ada masalah. Ya. Ini kita kaitkan ke sana Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan dalam Al-Qur'an itu kan
diceritakan kepada kita ini cerita lama, tapi kita ambil poin ininya, bahasa tubuhnya. Ketika Nabi Sulaiman lewat di lembah semut itu, apa yang Sulaiman lakukan, Pak? Fatabassama dohikan. Dia tersenyum dan tertawa. Tersenyum dan tertawa itu adalah bahasa tubuh. Para ulama memberikan makna kenapa harus tertawa pada saat seperti itu. Ya, senyum itu kan tanda orang gembira. Kenapa dia gembira? Karena Nabi Sulaiman merasa gembira bahwa Allah memasukkan kasih sayang kepada dirinya untuk menyayangi semut. Nah, itu dia gembira, makanya dia tertawa. Alasan kedua, karena dia merasa Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada dia, bisa memahami bahasa binatang, ya, yang tidak diberikan kepada orang lain. Makanya senyumnya keluar. Nah, itu kan bahasa tubuh yang Allah ingin sampaikan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru bab 1, ya. Jenis-jenis mata di dalam Al-Qur'an atau makna-makna bahasa mata di dalam Al-Qur'an. Kebetulan sebagian mata kini banyak yang tertutup. Ya. 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 Ini juga sedang memperlihatkan bahasa tubuh yang kuat. Ya. Dulu katanya, siapa cerita ya kalau dia sedang ceramah, menyampaikan sebuah materi, kemudian banyak jamaahnya yang tidur, berarti ustadznya sukses besar karena berhasil mengirimkan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa kepada jamaahnya. Berarti ustadznya sukses itu, Pak. Ya, luar biasa. Ya, tapi ini luar biasa teman-teman ini, Pak. Ya, kadang-kadang begini tapi memahaminya lebih dalam daripada yang terlihat. Itu juga bahasa tubuh kan? Nah. Ini bab pertama ya Pak ya. Nanti saya berhenti di 6:30 waktu syuruk. Hah? Oh 6:30. 6:30. Ketika saya bilang 6:30 langsung, itu juga bahasa tubuh kan? Ya, saya kalau tidak selesai, insya Allah saya sambung nanti di pekan berikutnya ya. Makna-makna bahasa mata di dalam Al-Quran. Yang pertama, mata itu kan salah satu fungsinya adalah mengeluarkan air mata. Ya. Dan ketika orang menangis, jangan menerjemahkan satu kata. Tapi ada makna-maknanya. Yang pertama, menangis itu bisa berarti dia jujur dan ikhlas. Ketika ada seorang, kita mendengar bacaan Quran. Atau mendengar seorang yang sedang menyentuh hati kita dengan kata-kata yang indah. Kadang-kadang tidak terasa air mata kita berlinang. Ya kan? Nah itu adalah menangis karena keikhlasan, ya, dan kejujuran kita yang tidak dibuat-buat. Untuk yang sepertinya Allah pernah menggambarkan dalam surat Al-Maidah ya, ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul berupa ayat-ayat Quran. Jadi dibacakan Quran, ya, tersentuh hatinya. Kemudian
menangis. Kamu lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata. Nah, itu kan gerakan tubuh, Pak. Ya. Kita lihat ibu kita kasihan di kampung tuh. Kita nangis. Ya. Lihat anak kita yang mau berpisah dengan kita. Ya kan? Kita ngantar ke pesantren, ngantar ke kampung orang. Kita kadang-kadang sedih, bahkan menangis. Ah, itu air mata kejujuran. Ya. Karena mimma arafu minal haqqi. Karena mereka sudah mengetahui kebenaran. Jadi air mata yang keluar karena ada kaitannya dengan kebenaran itu. Ya. Banyak kasus-kasus Pak seperti ini. Kita bisa lihat ya. Saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang kedua, ada tangisan yang bermakna ketidakmampuan memperjuangkan kebenaran. Ya. Jadi di zaman Nabi itu kan ada beberapa sahabat yang masih bocah-bocah gitu ya. Kadang-kadang mau ikut istilahnya perang lah bersama Nabi, tapi kendaraannya udah habis. Itu kan sedih, tidak ikut bisa bergabung kan? Nah, mereka terlihat menangis. Ya. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Mereka kemudian pergi dari kau, tapi matanya menangis karena sedih. Artinya ini adalah tangisan yang keluar karena ketidakmampuan memperjuangkan kebenaran. Ya, ya enggak Pak? Jarang di antara kita ini yang tidak bisa ikut ngaji nangis, nggak ada. Nggak ada itu. Ya. Dulu dalam buku autobiografi Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dulu itu kan di Mesir ada ceramah-ceramah yang kalau kita dengar ceramah itu kita semangat. Salah satu penceramah saat itu adalah Syekh Hasan Al-Banna di Mesir. Yusuf Qaradawi masih kecil. Dia minta kepada saudaranya supaya saya mau ikut. Kata saudara-saudaranya, kamu gak bisa ikut, nanti gak ngerti apa-apa. Tapi dia merasa sedih, nangis, tidak bisa ikut ceramah. Ya. Dulu waktu kampanye Pak di musim Masyumi itu kan datang ke lapangan kadang-kadang pengen lihat sang penceramah, ikut kan, ada yang menangis kan? Nah, ada yang begitu. Yang ada menangis anak-anak kita hari ini kalau ada seorang artis di lapangan, ya dia tidak bisa ikut karena tidak bisa lihat dangdut. Nah, itu beda kelasnya itu. Itu juga menangis. Iya nggak Pak? Ada tipikal yang kedua ini, menangis karena tidak bisa ikut memperjuangkan kebenaran. Seperti dilakukan bocah-bocah di masa Nabi itu. Ya, kadang-kadang ada yang sembunyi-sembunyi di saf. Tapi Nabi lihat ya jangan di situ kelihatan. Karena hanya ingin ikut. Betapa di masa kecil itu mereka punya visi yang luar biasa. Ya, karena mungkin suasananya kali ya. Suasana perjuangan itu beda sama suasana orang hedonis, kadang-kadang berbeda ya. Yang ketiga adalah ada yang menangis karena bohong, dusta. Keluarin air matanya supaya ingin dapatkan simpati. Biasanya tangisan-tangisan politisi. Ya, nangis-nangis supaya dipilih ya kan. Agak-agak sedikit dizolimi. Kemudian setelah itu keluar air mata. Seterusnya. Tapi model seperti ini ada di dalam Al-Quran. Menangis karena kebohongan. Dalam cerita saudara-saudara Nabi
Yusuf. Ya, dalam surat Yusuf ayat 16. Allah berfirman, waja'u abahum isya'an yabkun. Ya, itu ayat 16 ya Pak. Ayat 16. Waja'u abahum, saudara-saudara Yusuf itu mendatangi ayahnya. Ayahnya Yakub, ayah mereka Yakub. Ya, di waktu malam sambil menangis. Jadi Yusufnya sudah diceburin ke sumur, ya. Buat adegan cerita dia sedang dimakan serigala, tapi datang setelah itu nangis-nangis. Nah, itu bahasa tubuh. Ya, jadi ada orang yang menangis itu karena bohong. Ingin mendapatkan kerahiman, ingin mendapatkan pencitraan supaya dia disayangi setelah itu. Nah, ada anak-anak kita yang pintar bermain sandiwara begini, Pak. Ada anak cengeng tuh, perhatikan. Dia nangis, itu sebenarnya ingin cari perhatian. Ya. Berjam-jam dia nangis tuh, kalau orangnya tidak ada dia tidak nangis. Tapi kalau ada orang di sekitarnya, nangisnya dibuat-buat. Iya enggak? Ah, itu tipikal nangis yang seperti ini. Nah, ini di masa kecil kita punya pengalaman begitu buat sandiwara kita. Termasuk saya juga dulu sering buat sandiwara begini, Pak. Ya. Nah, itu dunia anak-anak kecil ya. Kalau orang dewasa nangisnya lain lagi. Ya. Imam Ibnul Qayyim berkata, kalau perempuan nangis itu manfaatnya juga ada. Itu untuk memperhalus kulit. Jadi kalau istri menangis, nah perlu kadang-kadang pembiaran supaya kulitnya halus, ya. Ya. Ah, ini fikih-fikih ringan-ringan, tapi jarang orang bahas. Iya nggak Pak? Ya, 5 menit lagi. Kemudian ada mata yang bersedih. Ada mata nih, coba lihat Bapak lihat mata orang. Ada mata karena capek, ada mata karena kecewa, ada mata karena sedih. Ya kan? Ada seorang ibu yang ditinggal anaknya. Bertahun-tahun dia ketemu. Setiap ketemu ada sorotan mata yang dia tidak bisa bohongi. Ya. Itu yang terlihat kepada Ibu Musa. Ya, ketika anaknya dialirkan ke Sungai Nil kan, hatinya kosong kan? Fa asbahat fuadu ummi Musa farigan. Yang terjadi adalah Ibu Musa hatinya kosong. Kosong artinya cuman di dalam hatinya itu cuman anaknya. Lihat orang kayak pandangannya kosong. Tapi hati yang kosong itu berdampak ke mata. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Toha, faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Wahai Musa, kami akan kembalikan engkau kepada ibumu Musa supaya dia tidak lama-lama bersedih. Ya kan? Berarti Ibu Musa itu sudah memperlihatkan gerak bahasa tubuh yang Allah ngerti sekali. Ya. Nah, yang kelima, yang keenam, ini baru bahasa mata ya Pak. Nanti ada bahasa tangan, ada lagi maknanya bahasa alis, bahasa kaki, ya, bahasa wajah. Kayaknya panjang nih ceritanya nih. Tapi ini yang terakhir ya, adalah mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui khianat-khianat mata
dan apa yang disembunyikan oleh dada. Ya, coba perhatikan. Kita ini tidak terus-terusan melihat mata orang. Tapi ada potensi berkhianat mata itu besar. Ya, itu tuh ayatnya, itu bisa dilihat sendiri, ayat 19 ya. Bagaimana memahami tafsir dari ayat ini, Pak? Jadi Allah Maha mengerti bahasa khianat mata setiap orang. Ini tafsir Ibnu Abbas yang menarik ya. Kata beliau, ada sekumpulan laki-laki. Ya. Contoh kita-kita inilah semua nih. Pergi ke terminal Rawamangun. Semua kita jalan. Karena kita ingin ngantar siapa yang mau ke bandara kan. Di situ ada Damri. Tiba-tiba salah satu penumpang Damri itu ada wanita cantik. Seksinya luar biasa. Ya kan? Awal kita melihat itu kita seragam. Ada orang seperti itu. Tapi yang lain kemudian setelah itu mengendurkan matanya. Ada satu orang di antara kita yang mundur paling belakang. Mundur paling belakang. Ya. Dialah yang kemudian mengarahkan matanya ke wanita itu. Tapi dia tidak mengerti, orang lain tidak mengerti bahwa dia sedang menatapnya. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, Allah itu mengerti khianat mata dia. Allah mengerti khianat mata dia. Ya. Walaupun pakai kacamata tebal yang hitam itu, Pak. Ada orang biasanya kan kalau melihat gadis cantik itu pakai kacamata hitam kan, supaya matanya nggak kelihatan. Ada juga kadang-kadang orang kalau naik motor pakai kaca spion aja ah. Ya kan, dilihat dari kaca spion nih. Bisa, ya kan? Nah, tapi itu namanya khianat mata. Itu gerak tubuh semua. Gerak tubuh. Nah, kata Allah, Allah Maha mengetahui khianat mata itu. Bahkan ada satu ya kata dari Ibnu Abbas. Ini kisah ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Abbas berkata begini tentang tafsir ayat di atas. Wa qad ittala Allahu min qalbihi annahu wadda allau ittala ala farjiha. Ya. Allah sudah mengetahui ya, bukan khianat matanya, tapi Allah juga mengetahui isi hatinya. Bahwa si laki-laki tadi itu ya, sampai pada tingkat ingin melihat kemaluan wanita yang tadi itu. Ngerti nggak maksudnya tafsir ini, Pak? Ya. Jadi yang terlintas dalam hati itu tentang wanita tadi itu, kan ayatnya kan Allah Maha mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya kan? Allah pada sampai tingkat mengetahui lintasan-lintasan hatinya. Bahwa dia akan mengetahui yang mendalam-dalam dari wanita tadi itu. Itu namanya gerak atau bahasa tubuh yang Allah sangat mengerti. Yang tidak melalui kata-kata. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira pembahasannya terlalu panjang ya kalau nanti lagi ada bahasa bahasa penampilan ya. Ada juga bahasa dalam Al-Qur'an itu kan coba ya, ini pengantar saja. Allah ketika menyebut kata melihat itu tidak satu kata. Ya, kadang-kadang pakai basor, ada nazar, ada ain ya kan? Ada ro'a. Ya. Nah, itu semua ada makna-makna mendalam dari bahasa-bahasa Al-Qur'an, ya. Kemudian juga nanti ada gerak tubuh dari telinga atau pendengaran. Kemudian ada
Ada sentuhan, makna-makna sentuhan di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada makna-makna wajah di dalam Al-Quran. Nah, saya kira kalau kita bahaskan panjang ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi perwakilan dari bahasa tubuh di dalam Al-Quran. Lugatul jawarih wa dilalatuha fi Al-Quranil Karim. Ini saja Bapak dan Ibu sekalian, sedikit yang ingin kami sampaikan tentang bahasa tubuh dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada diskusi, kita buka. Kalau tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Yasir yang telah menyampaikan materi mengenai bahasa tubuh dalam Al-Quran. Ayat yang beliau sampaikan tadi di awal yang merupakan salah satu cover dalam buku itu surah Al-Isra ya Ustaz ya, ayat 36, bahwa penglihatan, pendengaran hati itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir di masjid maupun yang ada di online, silakan. Ada pertanyaan? Waktu masih kurang lebih 7 lewat, maaf, maksud saya sebelum masih kurang lebih 7 menit lagi jika ada pertanyaan. Atau mungkin dari kami bisa. Kalau Pak Rizka nambahin. Menambah supaya kita bisa ada yang dibahas. Tadi Ustadz kan bilang membalikkan tangan itu. Apa itu kalimatnya itu sih? Auhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffai. Itu membuat saya tergelitik. Apa ini artinya? Minta tolong Ustaz. Iya. Ya. Tadi di awal, terima kasih Pak Riksa ya. Ya, salah satu bahasa tangan itu kan banyak gerakannya Pak, ya. Kadang kalau orang begini kan meminta, gitu ya. Kalau dia begini itu, kata Al-Quran adalah bahasa penyesalan, ya. Karena lanjutan ayat itu adalah fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha, ya kan? Itu kan konteks ceritanya ketika ada dua pemuda yang dikasih kebun, ya kan? Dikasih kebun, yang satu dibuat sukses, yang satu dibuat hangus, ya kan? Yang hangus itu kemudian merasa menyesal terhadap harta yang dia sudah berikan. Ada kata-kata penyesalan, ya kan? Yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ya kan? Dia menyesal terhadap apa yang dia sudah beri. Ya, seakan-akan tadi kalau begini jadikan jadi begini. Intinya adalah membalikan telapak tangan itu adalah simbol dari penyesalan. Telah melakukan kebaikan tapi nyesel. Ya kan, ada orang-orang kayak gitu kan Pak? Ya kan? Misalnya dia sudah berinfak, jadi berhitung, sudah pernah melakukan ini, jadi begitu, akhirnya dia menyesal. Nah, saya kira simbol pembalikan tangan itu adalah simbol adalah penyesalan dari kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kalau kami juga bertanya nih Pak Ustadz terkait dengan ayat yang tadi ya, Al-Isra ayat 17. Nah, itu kan memang segala tingkah laku kita Allah mengerti sekali. Nah, kita nih sebagai manusia atau sebagai orang yang teman atau apa, ketika melihat
bahasa-bahasa tubuh kita mungkin nggak tahu nih Ustaz. Misalnya contoh, ketika seorang public figure menangis, apakah memang kita nggak tahu nih menangisnya itu sebetulnya karena apa? Ketika kita berpikiran negatif, khawatirnya itu malah, maksud saya ketika berpikiran buruk, khawatirnya itu adalah negatif atau buruk sangka kita terhadap yang bersangkutan tuh Pak Ustadz. Nah, bagaimana sikap kita agar berhati-hati dalam melihat atau memahami gerak tubuh seseorang? Ya. Di dalam buku ini, saya ketika Pandi bertanya seperti saya teringat ya. Penulis buku ini membagi firasat itu menjadi 3. Ya. Artinya kemampuan kita membaca orang. Saya tertarik dengan kata penulis berkata bahwa seorang yang beriman ketika mampu membaca bahasa tubuh orang itu adalah pelengkap keimanan dia. Artinya keimanan itu akan menjadi sempurna kalau dia punya ilmunya ini. Karena bahasa-bahasa tubuh itu kan tercecer di dalam Al-Quran. Artinya kan ada pesan untuk kita mengerti. Iya kan? Nah, kemudian beliau membahas tentang, beliau sebut dengan ilmu firasat. Kata beliau, ilmu itu, firasat itu pertama ada yang berbasis kepada keimanan. Artinya kalau orang sudah imannya kuat, Islamnya bagus, ihsannya bagus, sholatnya bagus, keikhlasannya bagus, itu akan dikasih ketajaman firasat. Ya kan? Jadi membaca orang itu berdasarkan ketakwaannya. Ini maksud Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan, walaupun kau tidak baca buku. Ya kan? Tapi firasat itu berbasis kepada keimanan dan ketakwaan. Ilmu itu akan ada sendiri. Makanya lihat orang-orang dulu nih jarang baca, tapi kok ilmunya kok kalau ngomong kayak gak tahu asalnya dari mana. Nah, itu berbasis kepada. Nah, contoh firasat seperti ini adalah ketika dia menunjuk orang itu tepat. Makanya saya baca dalam buku Imam Ibnul Qayyim ya tentang firasat yang paling tepat di dunia ada 3. Firasatnya siapa namanya? Abu Bakar ketika mengangkat, firasatnya Abu Bakar ketika mengangkat menunjuk Umar menjadi khalifah. Itu kan bagian dari menunjuk kuatan ketakwaan. Abu Bakar yang kuat imannya, kuat keislamannya, nunjuk ini yang tepat nih. Nah, maksudnya coba dibawa ini ketika kita milih orang. Milih pemimpin, pakai firasat takwa kita. Berbasis kepada ketakwaan. Iya kan? Yang kedua kata beliau ada firasat al-khulqiyah atau khalqiyah. Firasat yang dimiliki oleh orang-orang ahli. Seperti dokter, guru, ya, seperti kiai, seperti siapa saja. Profesi kita itu membuat kita tajam dalam melihat sesuatu. Kalau kita pedagang nih, kita nggak mudah dibodohi dalam bab-bab dagang, karena kita punya ilmunya kan. Kalau kita dokter nih, ya medis-medis itu kita nggak tertipu. Kalau kita wartawan nih, hal-hal yang berbau jurnalistik kita nggak ditipu, karena kita punya ilmunya. Nah, kata beliau, padukan antara firasat yang berbasis iman itu dengan firasat yang kita mampu itu. Dia akan jadi kuat melihat orang. Nah, kalau ada artis yang menangis itu, ya kita tinggal lihat siapa kita kan. Nah, kaidahnya adalah kepada manusia itu ada porsi-porsi kita dibolehkan bersuuzon. Ya, kepada manusia itu ada porsi kita untuk curiga. Tapi kepada Allah itu 100% kita harus berprasangka baik. Nah, ruang kecurigaan kita inilah yang kemudian kita diperbolehkan. Ya kan? Jadi jangan mengatakan bahwa suuzon itu tidak boleh. Boleh. Ada porsi yang kita
kita bisa melakukan sesuatu di situ untuk menilai orang. Nanti kan keputusannya nanti baru di ujungnya kan. Karena dalam dunia hukum juga ada praduga tidak bersalah kan, nah, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Tajudin. Kita berikan kesempatan sebelum nanti kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati manusia. Apa yang tertutup di hati manusia Allah tahu. Bagaimana prasangka buruk terhadap seseorang? Apakah itu dicatat sebagai dosa? Demikian. Coba kesini dulu Pak Andi, dijelasin saya. Karena mic-nya terlalu ini kata. Ya, mic-nya memang kurang bagus. Jadi pertanyaannya, apakah prasangka buruk terhadap seseorang itu berdosa, Pak Ustaz? Iya. Di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, Inna ba'dadh-dhanni ithmun, ya kan? Sesungguhnya sebagiannya, bukan keseluruhan Pak. Sebagian dari duga kita itu adalah dosa. Berarti sebagiannya ada yang diperbolehkan. Ngerti nggak? Berarti tidak semuanya suudzon itu berdosa. Ya. Sekali lagi kata-kata saya tadi itu ya. Kalau kita berinteraksi dengan manusia, misalnya ada orang masuk ke masjid ini, tiba-tiba bawa sesuatu. Saya kan tidak mungkin, saya tidak kenal bawa sesuatu yang saya sudah lihat barangnya. Dia bawa mic, bawa apa. Saya kan tidak pantas untuk kemudian, pantas bagi saya untuk curiga dan suudzon. Ya kan? Itu nanti akan digali terus. Ya. Nah, kalau lihat seseorang, ada orang yang sudah bertakwa gitu ya. Rajin, saya teman baik. Kemudian tiba-tiba dia misalnya dia gandeng perempuan di jalan. Padahal teman sejamaah nih. Ya kan? Yang kita dahulukan adalah husnuzon, perbaiki sangka. Karena wanita itu belum tentu. Misalnya perempuan lain atau selingkuhan dia, tidak. Nah, itu yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi ngantar Sofia. Sofia itu cantiknya luar biasa, keturunan Yahudi. Jalan di tengah malam. Ya kan? Jalan di tengah. Ada dua laki-laki Ansor yang berpapasan dengan beliau. Nah, dua sahabat ini mulai curiga ke Nabi kan. Siapa yang perempuan dibawa ini oleh Nabi? Ya. Kata Nabi, ala rislik. Jangan buru-buru pergi. Mau kemana? Artinya, jangan sampai kedua orang ini pergi membawa kesimpulan yang salah tentang perempuan ini. Ya kan? Kata laki-laki ini, berdua ini, la nazunnuka illa khaira. Wahai Rasul, kami tidak menduga kepadamu kecuali yang baik-baik. Ya kan? Kami tidak menduga kepadamu kecuali dia dengan yang baik-baik. Karena dia seorang nabi. Selalu ada alasan kesalahan yang dia lakukan. Dan itu butuh penjelasan. Coba perhatikan kasus tadi Pak. Saya kira ini makna Al-Quran. Sesungguhnya sebagian dari zon itu dosa. Tapi sebagian tidak. Makanya lihat kasusnya kan. Lihat kasusnya. Saya kira dalam dunia hukum bersuuzon itu diperbolehkan untuk membangun sebuah kesimpulan. Cukup ya? Nah, cukup. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita. Kita doakan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi kebaikan, kita terima sebagai kebaikan dan bisa kita laksanakan. Kita juga doakan semoga Allah melindungi Ustaz kita dan juga melindungi kita beserta keluarga. Terima kasih kepada para jamaah yang hadir di masjid.
dan juga yang mengikuti kajian via online. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.